Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Naam. Siapa yang ada? Fadal. Mana mic-nya? Kasih. Berapa orang tadi? Berapa orang? 1, 2. Yang belum? Ya, 2 orang ya. Fadal. Mana? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu minasyirki ayyastaghitha bi ghairillah aw yad'a ghairah. Wa qaulullahi ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa wala tad'u min dunillahi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Al-ayah. Wa qawluhu fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh. Al-ayah. Wa qawluhu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Al-ayatain. Wa qawluhu amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'. Al-ayah. Rawat Tabarani annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Faqala ba'duhum qumu bina nastaghitsu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Satu lagi, belakang. Babu minasyirki an yastaghitha billahi aw yad'u ghairahu. Billah, bi ghairillah. Bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Qauluhu ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yadurruka wa la yanfa'uka fa in fa'alta fa innaka idzal laminadh dhalimin. Ma la yanfa'uka la yadurruk. Terbalik. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzal minadh dhalimin. Naam. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Al-ayah. Wa qawluhu fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu. Wa qawluhu wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Al-ayatain. Wa qawluhu amman yujibul muttarra idza da'ahu yakshifu su. Rawat Tabarani annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Faqala ba'duhum qumu bina nastaghitsu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiqi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Naam. Baca di bab setelahnya. Babu qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaquna wa la yastati'una lahum nasran. Al-ayah. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Beliau rahimahullahu ta'ala menjadikan dua ayat ini sebagai bab. Dan beliau pada bab ini, kemudian 3 bab setelahnya, itu akan menjelaskan tentang burhan-burhan tauhid. Burhan yang menjelaskan akan
keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah. Menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah. Dan juga sebagai penjelasan bukti bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki hak dan tidak pantas diserahkan kepadanya sedikit pun dari ibadah. Dikarenakan dia adalah makhluk yang lemah, yang tidak memiliki apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Di bab yang pertama ini penulis rahimahullah taala membawakan dua ayat dari surah Al-A'raf. Qala ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Di dua ayat ini terdapat bagaimana sifat dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan sifat ini menjadi bukti bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki hak dan tidak pantas untuk disembah, dikarenakan sifat yang mereka miliki. Di dalam ayat ini ada empat sifat menjadi bukti bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu lemah dan tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ayusyrikuna, apakah mereka melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ma la yakhluqu syai'a. Ini sifat yang pertama. Apakah mereka ini menyamakan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang tidak menciptakan sesuatu apapun? Iya. Di mana yang mencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama yang dimiliki oleh sesembahan yang dijadikan sembahan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yukhlaqun. Dan mereka lah yang dicipta. Menunjukkan mereka butuh kepada pencipta, butuh kepada pengatur, butuh kepada yang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan tidak butuh kepada sesuatu apapun. Wala yastati'una lahum nasra. Ini sifat ketiga. Mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada siapa yang meminta kepadanya. Ya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan kemudian minta kepadanya, sembahan tersebut tidak mampu memberikan pertolongan apapun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menolong, yang Maha memiliki, yang Maha menguasai segala sesuatu, yang Maha mampu dan yang Maha kuat. Ya. Kemudian sifat terakhir, wala anfusahum yansurun. Tidak pula mereka bisa menolong diri mereka sendiri. Tidak pula mereka bisa menolong diri mereka sendiri. Lihat. Ini 4 sifat menjadi bukti bahwasanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hak. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah dengan kesempurnaan sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Di mana dialah yang Maha mencipta dan tidak butuh kepada siapapun, dan Dia yang Maha menolong, dan selainnya tidak mampu menolong orang lain
dirinya apalagi orang lain. Bisa? Jadi ini bukti. Ya, burhan. Bukti akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan dalil akliyah yang diambil dari Al-Qur'an yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan ketidakpantasan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan diserahkan padanya ibadah. Jadi ini 4 bab akan datang ini menjelaskan tentang burhan-burhan tauhid. Burhan-burhan tauhid. Nah, baca. Wa qawluhu walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Al-ayah. Fi as-sahih an Anas radhiyallahu anhu qala shukha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud faqala kaifa yuflihu qaumun shajju Syujjan nabiyyahum. Nabi SAW yawma Uhud wa kusirat rubaiyatuhu. Nada. Tambah. Wa kusirat rubaiyatuhu. Terus, faqala فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم عن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر القريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. Taib. Ini dalil maksudnya sama dengan dalil yang dijadikan sebagai bab oleh penulis. Di mana maksud dari penulis rahimahullah ta'ala di bab ini adalah menunjukkan bagaimana kelemahan sifat dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang tahu bagaimana kelemahan, kekurangan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali seorang meminta, berdoa, menyembah, beribadah kepada selain Allah. Dan menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk disembah dengan sifat yang Allah miliki, sempurnaan lebih di atas daripada sesembahan selainnya. Ini semua bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah, dan adapun selainnya sembahan yang batil. Di ayat yang pertama atau di ayat yang kedua, wa qaulillahi ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Di lanjutan ayat. Dan orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki sedikit pun dari qitmir. Qitmir itu
kurma. Dia punya lapisan yang paling tipis di biji. Iya, yang putih-putih itu. Tipis sekali. Iya. Lihat bagaimana Allah SWT menjelaskan bagaimana sesembahan yang mereka jadikan sebagai sembahan la yamlikuna min qitmir. Tidak memiliki, iya, walaupun seperti apa qitmir itu. Kecil, sedikit. Kalau mereka tidak memiliki walaupun sebegini, kalau ibaratnya begini, tipis tisu, ya kan? Lalu kenapa seorang menjadikan sesuatu atau siapa yang tidak memiliki apa-apa walaupun sebesar seperti qitmir, kemudian dijadikan sebagai sembahan, dimintai pertolongan, diibadahi, diagungkan. Ya. Sedangkan meninggalkan Allah SWT yang memiliki segala sesuatu. Nah, ini akliyah namanya. Ya kan? Ini Allah SWT sifati mereka. Sesembahan yang mereka jadikan sembahan tidak memiliki apa-apa. Walaupun seperti qitmir. Lalu kenapa mereka meminta kepada selain Allah? Kenapa mereka mengagungkan selain Allah? Sujud. Meminta berkah, berdoa. Berserah diri kepada selain Allah SWT. Meninggalkan Allah SWT yang maha sempurna. Iya, yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Iya kan? Lihat. Kemudian Allah sifati lagi setelahnya. In tada'uhum, kalau kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Ini sifat keberapa ini? Sifat kedua. Pertama, tidak ada kepemilikan sedikit pun, walaupun sebesar qitmir. Yang kedua, in tada'uhum la yasma'u du'aakum. Ini sifat kedua. Mereka tidak mendengar doa yang kalian panjatkan kepada mereka. Mayit. Taib, kalau mendengar, kata Allah SWT, walau sami'u, walaupun dia mendengar, mastajabu lakum. Ini sifat yang ketiga. Tidak akan bisa menjawab doa kalian. Iya. Tidak bisa menjawab doa kalian. Dan wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Mereka mengingkari persyirikatan kalian. Lihat. Ini sama dengan ayat yang kemarin. Ya kan? Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Itu sifat-sifatnya. Lalu apa yang mereka harapkan kepada selain Allah SWT ini? Apa? Tidak ada. Maka dengan ini, pemahaman seperti ini hendaknya seorang memahami dengan baik. Iya. Dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memiliki segala sesuatu sebagai satu-satunya sembahan yang berhak untuk diibadahi. Dimintai doa, dimintai pertolongan, dan selainnya dari ibadah. Bisa? Paham pendalilannya? Ya, jadi ini burhan-burhan tauhid menunjukkan bagaimana keesaan Allah SWT dan kelemahan dan kekurangan dari sesembahan yang dijadikan oleh penyembah kuburan orang-orang musyrik sebagai sembahan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian wa fi sahih Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala syujja Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Syujja itu dilukai. Iya, di bagian kepala dan muka. Dilukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma Uhud wa kusirat ruba'iyatuhu, dan dipatahkan giginya. Faqala kaifa yuflihu qaumun. Bagaimana bisa? Ini ucapannya siapa ini? Ucapannya siapa ini? Nabi. Jadi dia mengklaim. Siapa yang mengklaim? Orang yang menyakitinya. Orang yang melukainya. Apa kata Nabi? Ini Nabi ini ya, Rasul. Ya, Rasulullah SAW. Yang paling tahu tentang Allah. Iya. Siapa yang kufur kepadanya? Kufur kepada Allah. Lihat bagaimana kedudukan Nabi SAW di sisi Allah. Apa dia bilang? Kaifa yuflihu qaumun. Bagaimana bisa suatu kaum akan falah, mendapatkan kemenangan. Ini falah ini luar biasa.
Iya. Kemenangan, kebahagiaan, ketenangan banyak. Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Yang dimana mereka ini menyakiti nabinya, melukai nabinya. Jadi bentuk bagaimana kau mau selamat? Bagaimana kau bisa mendapatkan kemenangan? Iya, keselamatan, sedangkan engkau melukai nabi kalian. Artinya apa? Tidak akan mendapatkan keselamatan karena sudah melukai siapa? Nabinya. Iya, utusan Allah, Rasulullah. Lihat, turun ayat. Tak kala Nabi mengatakan seperti turun ayat. Apa ayatnya? Laisa laka minal amri syai'. Langsung diputus. Tidak ada untukmu wahai Muhammad, iya, dari perkara sesuatu apapun. Maksudnya kamu tidak memiliki apa-apa untuk kaum ini. Apakah dia akan falah atau tidak? Dia sengsara atau tidak? Kamu tidak memiliki apa-apa dari hal tersebut. Sehingga kamu memastikan kaum ini akan binasa. Siapa ini? Nabi SAW. Kalau saja Nabi dinafikan darinya sesuatu bahwasanya tidak memiliki apa-apa dari perkara dunia kecuali apa yang Allah berikan padanya, semua adalah milik Allah. Lalu bagaimana lagi yang yang dibawanya ini? Datang orang ke kuburan minta berkah, datang orang ke kuburan minta kesembuhan, datang orang ke kuburan minta apa? Rezeki nomplok. Kalau saja Nabi tidak bisa memberikan apa-apa, tidak memiliki apa-apa dari perkara dunia, dari segala perkara, lalu bagaimana lagi di bawahnya? Ya, datang kepada wali ini, datang kepada wali ini. Ya, lihat, inilah Sufi, Gulatus Sufia itu mengklaim bahwasanya wali lebih utama daripada Nabi dan Rasul. Jadi kalau dikatakan, ini kan Nabi. Kalau wali kan lebih tinggi derajatnya. Lihat bagaimana supaya mereka ini bisa mengagungkan wali-wali mereka, mendustakan sesuatu. Ijma' ulama bahwasanya Nabi dan Rasul lebih utama daripada wali selain Nabi. Jadi kalau dikatakan ini saja Nabi dinafikan darinya sesuatu seperti ini, bagaimana lagi di bawahnya? Siapa di bawahnya? Sedangkan mereka meyakini wali lebih utama daripada Nabi dan Rasul. Ini supaya apa? Supaya tidak berputus dari apa? Keyakinannya ini. Orang-orang yang mengikutinya supaya tidak terkena syubhat. Tidak mendengarkan dari al-haq yang datang kepadanya ditutupi oleh syubhat-syubhat seperti ini. Lihat. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menegur Nabi SAW. Turun ayat dengan ucapan Nabi, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum." Bentuk mengklaim tidak akan bahagia ini kaum. Tidak akan menang ini kaum, tidak akan mendapatkan ketenangan ini kaum. Kenapa? Dia lukai nabinya. Turun ayat. Tidak ada hakmu di situ. Kau tidak memiliki apa-apa dalam perkara seperti ini. Falahnya seorang atau tidak, kau tidak punya sesuatu apa di situ. Siapa di sini? Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya segala sesuatu hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menganggap Nabi SAW ini punya kedudukan lebih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan di sisinya, lihat. Iya, kenapa datang ke kuburan Nabi? Minta berkah kepada Nabi. Iya, supaya lancar rezekinya. Minta ini, minta itu. Iya, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada untuk Nabi SAW itu sesuatu apapun. Kenapa kau minta kepada Nabi? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Bisa dipahami pendalilannya? Naam. Wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi rak'atil akhirah min al-fajr, di rakaat kedua. Kalau sudah dia kunut. Apa doanya? Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Nah, ini dikarenakan apa? Dari apa yang dilakukan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Dengan sebab itu dia melaknat. Iya. Apa laknat di sini? Jauhkan dia dari rahmatmu. Jauhkan dia dari keselamatan. Iya. Dekatkan dia dengan kebinasaan. Lihat. Ini doanya siapa? Nabi SAW. Ini Nabi yang berdoa ini.
Ba'da ma yaqulu, setelah dia katakan sami Allah liman hamida rabbana walakal hamd. Jadi dia tak kala i'tidal, mengucapkan rabbana walakal hamdu. Iya. Sami Allah liman hamida rabbana walakal hamd, kemudian dia berdoa. Kunut. Fa anzalallah, Allah turunkan ayat. Laisa laka minal amri syai'. Ditegur lagi. Sama tadi. Bahwasanya hal seperti ini tidak ada untukmu. Iya. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat. Kamu tidak tahu perkara gaib. Kamu tidak tahu. Sehingga kau bisa langsung melaknat orang lain. Menjadikan orang lain ini sengsara. Jauh dari rahmat Allah. Kamu tidak ada kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya. Cuma itu. Perkara di luar dari itu tidak ada. Oleh karena itu ilmu gaib ada dua. Sebagaimana yang kita sebutkan. Ada gaib mutlak, ada gaib muqayyad. Mutlak ini tidak ada sama sekali yang tahu kecuali Allah. Dan muqayyad ini sesuatu yang gaib, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala beritahukan siapa yang Allah kehendaki dari Rasulnya. Iya. Makanya kalau Nabi SAW mengucapkan sesuatu yang gaib, nah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang Nabi SAW tidak tahu. Ketika dia bicara, iya seperti ini, Allah tegur. Tegur. Ya kan? Seperti kisah akan datang nanti tentang istighfar Nabi SAW kepada pamannya. Turun ayat. Menegur Nabi SAW bahwasanya tidak boleh. Tidak boleh mendoakan istighfar kepada orang yang meninggal di atas kekufuran. Dalam riwayat, yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith bin Hisham. Jadi menamai, menyebutkan namanya. Fanazalat, turun ayat, laisa laka minal amri syai'. Dan itu terbukti. Dari tiga orang ini, ada yang berislam dan bagus keislamannya. Menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW tidak mengetahui perkara sesuatu apapun. Kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, wahyukan kepada Nabi SAW. Kalau Nabi SAW seperti ini saya ditegur, iya, lalu bagaimana lagi yang dibawa dari Nabi SAW. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Fihi maksudnya fihi ma itu. Karena ini dari riwayat Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qama fina Rasulullah SAW hina unzila alaihi. Berdiri pada kami Rasulullah SAW ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Faqala, Nabi berkata, dia panggil satu-satu, ya ma'syara Quraisyin au kalimatan nahwaha. Dia panggil dari golongannya dulu, dari Bani Quraisy yang lebar dulu. Ya, apa dia bilang? Ishtaru anfusakum, jual diri kalian. Jual dengan apa ini? Ketaatan, ibadah, tauhid, akidah. Jual dengan ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kenapa? La ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa mencukupkan kepada kalian sesuatu apapun ketika berada di hadapan Allah. Jadi jangan andalkan saya ini kerabatmu, saya seorang rasul, kau andalkan saya tidak memiliki apa-apa. Ini lihat. Ishtaru anfusakum bitta'ati wal ibadah. Banyak ibadah, amalkan kebaikan, menjadi pemberat timbangan. Iya. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lihat. Jangan andalkan saya. Ini siapa ini? Keluarga terdekat dari Bani Quraisy. Lebih dekat lagi, Ya Abbasu ibn Abdul Muttalib, pamannya. La ukni anka minallahi syai'a. Lebih dekat lagi nih. Ya Safiyatu ammata Rasulullah SAW, tantenya. La ukni anki minallahi syai'a. Lebih dekat lagi. Ini lebih dekat lagi. Anaknya. Ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti. Minta pada aku harta apa yang kau hendaki. Iya, dari dunia. Minta. Tapi perkara akhirat ketika berada di hadapan Allah, la ughni anki minallahi syai'a. Jadi jangan andalkan.
Iya, sesuatu yang saya tidak miliki. Saya tidak bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kemudian ini apa? Ini keluargaku. Iya, tidak. Kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan Nabi SAW menjadi memberi syafaat nanti pada hari kiamat itu. Iya, tapi secara umum seorang bersama dengan amalannya. Iya, walaupun dia kerabat, walaupun dia anak, tapi seorang amalannya yang dilihat. Amalannya. Lihat, Nabi SAW tidak bisa memberikan apapun ketika seorang menghadapkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini lalu bagaimana lagi siapa yang berada di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisa? Jadi paham maksudnya bab ini? Jadi apa kesimpulan dari bab ini? Hah? Maksudnya bab ini apa? Jelaskan tentang apa? Hah? Bukti akan keesaan Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya sembah yang berhak untuk disembah. Dengan apa? Hah? Dengan menyebutkan bagaimana sifat-sifat sembahan selain Allah yang lemah, kurang. Bahkan Nabi SAW manusia yang paling mulia, iya, paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu memberikan apa-apa. Menjadi bukti bahwasanya segala sesuatu hanya milik Allah. Hanya milik Allah SWT. Maka jangan seorang menyerahkan permintaannya, ibadahnya kepada selain Allah SWT yang tidak memiliki apa-apa pun. Iya. Naam. Sekarang kita masuk di masail. Fihil masail. Al-ula tafsirul ayatain. Kata beliau, pada bab ini terdapat masail. Yang pertama adalah tafsir dua ayat. Di ayat pada bab dan setelahnya. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. Naam. Sudah ya? Dijelaskan dalam dua ayat ini 8 sifat atau 8 atau 7. Pertama di ayat pertama apa? Sifatnya la yakhluq. Yang kedua, wa hum yukhlaqun. Ketiga, la yastati'una lahum nasra. Keempat, wala anfusahum yansurun. Di ayat kedua, la yamlikuna min qitmir. Ketiga, la yasma'u du'aakum. Ketiga, walau sami'u mastajabu lakum. Keempat, wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Lihat. Naam. Ats-tsaniyah qissatu Uhudin. Iya, kisah perang Uhud. Ini Nabi SAW dilukai dan dipatahkan giginya. Kisahnya. Kemudian Nabi SAW marah sampai menyebutkan kaum ini tidak akan mendapatkan falah. Kemudian Allah SWT menegur. Iya. Nah. Ats-tsalitsah qunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya'i yu'minuna fis salati. Yu'minuna fis salah. Kata beliau, kunutu sayyidil mursalin. Siapa dia? Sayyidil mursalin. Nabi Muhammad SAW. Ana sayyidu waladi Adam. Yawmal qiyamati wala fakhar. Iya. Dalam dua ayat, ana sayyidun nas. Kunutu sayyidil mursalin. Wa khalfahu, di belakangnya siapa? Sadatul awliya. Siapa nih? Sahabat. Yang dimana mereka yu'minuna fis salah. Mereka yang mengaminkan. Jadi siapa yang berdoa? Nabi. Siapa yang mengaminkan? Sahabat. Sadatul awliya. Sadatul awliya. Taib. Apa yang bisa antum petik dari ucapan penulis di sini? Bolehnya kunut? Bukan. Bukan itu saja. Ada poin penting dalam masalah tauhid. Apa itu? Nabi SAW yang berdoa. Nabi punya kedudukan tertinggi di mana? Di sisi Allah SWT. Yang mengaminkan manusia terbaik. Tapi bersamaan dengan itu, turun ayat. Laisa laka minal amri syai'. Artinya dorongan untuk ijabah besar atau tidak? Besar. Tapi bersamaan dengan itu ditegur. Karena perkara ini tidak ada yang memiliki sesuatu apapun kecuali Allah.
dalam masalah seperti ini tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menguasai atau berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari manusia tidak ada. Sampai Nabi pun yang berdoa dan yang mengaminkan siapa? Para sahabat, manusia terbaik setelah para nabi. Iya kan? Namun apa? Tetap Allah Subhanahu wa taala menegur. Tetap Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Lalu bagaimana lagi? Dibawa dari mereka. Bagaimana lagi? Dibawa dari mereka. Naam. Ar-rabi'ah annal madwa' alaihim kuffarun. Taib. Dan juga dari yang ketiga tadi menunjukkan bagaimana mereka adalah manusia yang terbaik. Rasulullah SAW dan setelahnya adalah para sahabat Nabi SAW. Namun mereka bersamaan dengan itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Dari mana? Dari gangguan kaumnya. Tak kala kaumnya ini melukainya. Nabi SAW dirusak giginya. Iya, kemudian dia doakan. Turun ayat. Laisa laka minal amri syai'. Iya, lalu bagaimana lagi di bawahnya? Tidak bisa menolong diri mereka sendiri, ya kan? Wala anfusahum yansurun. Karena semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah yang satu-satunya Maha Penolong. Taib. Kemudian ar-rabi'ah annal mad'uwa alaihim kuffar. Bahwasanya yang didoakan kejelekan atasnya ini adalah kufar. Iya. Dari orang-orang kafir. Maksudnya di sini Nabi SAW ini tidak memiliki apa-apa dari perkara seperti ini sampai walaupun itu pada urusan tentang orang-orang kafir. Jadi Nabi SAW tidak memiliki apa-apa dalam perkara seperti ini sampai pada urusan orang kafir. Jadi kalau orang kafir, yang memang menjadi musuh Allah SWT, iya kan? Tapi bersama dengan itu Nabi SAW tidak memiliki apa-apa walaupun itu pada perkara orang kafir. Yang jelas-jelas itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Iya, musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-khamisah annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kuffari minha syujjuhum nabiyuhum wa hirsuhum ala qatlihi wa minha at-tamthilu bil qatla ma'annahum banu ammihim. Kata beliau, annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kuffar. Mereka melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh kebanyakan dari kuffar. Ya. Di mana mereka ini hanya mereka melakukan sesuatu apa yang tidak dilakukan kebanyakan dari orang-orang kafir. Iya. Mereka melukai nabinya dan semangat mereka untuk membunuh nabinya. Di antaranya juga adalah tamsil bil qatlah ma'annahum banu ammihim. Itu mereka ketika membunuh dengan mencincang-cincang, dimutilasi bahasanya. Tapi bersamaan dengan itu, dari apa yang dilakukan, Nabi SAW pun dalam doanya masih diturunkan ayat, laisa laka minal amri syai'. Ini sangat dahsyat ini dari bukti. Bahwasanya walaupun apa yang mendorong untuk seorang mendoakan kejelekan kepadanya, tapi kalau itu bukan miliknya, maka tidak akan terjadi. Karena semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada kufar, walaupun kufar ini dahsyat dalam melakukan sesuatu kepada nabinya, melukainya, membunuhnya, kemudian membunuh dengan tamsil, cincang-cincang, mutilasi,
Tapi bersama dengan itu Nabi SAW tegur, laisa laka minal amri syai'. Naam. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. Iya, turun ayat terhadap Nabi SAW pada hal tersebut di peristiwa perang Uhud dan juga bagaimana Nabi SAW berdoa, itu laisa laka minal amri syai'. Naam. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يؤذبهم فتاب عليهم فآمنوا. Iya. Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fataba 'alaihim fa amanu. Tidak ada untukmu ya Muhammad dari sesuatu apapun dari perkara. Atau bagaimana Allah menerima taubat mereka, atau apakah Allah mengazab mereka. Jadi tidak ada. Kamu tidak memiliki ilmu apapun terhadap itu, sesuatu apapun dari perkara itu. Iya, bisa saja mereka bertaubat dan mereka beriman kepada Allah SWT, dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Dan ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, seorang mungkin menganggap ini sudah dari penghuni neraka. Iya, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu dari segala sesuatu dan Allah Maha menguasai segala sesuatu. Dia yang membolak-balikan hati. Dia yang membolak-balikan hati. Naam. الثامنة القنوت في النوازل. Iya, bolehnya kunut dalam perkara yang nawazil seperti ini, hal yang darurat untuk dibutuhkan, seperti dalam kisah Nabi SAW ini. Naam. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. Iya, penamaan yang didoakan kejelekan atas mereka dalam salat dengan nama mereka dan juga penyebutan dari nama bapak mereka. Yad'u ala Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, wal Harith bin Hisham, wal Harith ibn Hisham. Iya. Dan ini kemudian yang ke-9, yang ke-10 dulu, baca. العاشرة لعن المعين في القنوت. La'nan muayyani fil qunut. Itu doa dengan seorang yang tertentu. Iya, seorang yang tertentu. Dan ini yang terjadi. Kemudian setelah itu dilarang darinya. Mendoakan seorang yang tertentu dengan laknat. Iya. Kecuali siapa yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di mana itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Naam. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. Lamma. Kisatuhu SAW lamma unzil alaihi, tatkala diturunkan atasnya wa anzir ashiratakal aqrabin, di mana beliau memanggil seluruhnya dari keluarga terdekat, kemudian memberikan penyampaian ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'an. Bahwasanya jangan bersandar bahwasanya kamu ini adalah kerabat seorang nabi, itu bukan jaminan. Tapi semuanya dilihat adalah amalan seseorang. Amalan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Naam. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن. طيب. الثانية عشرة جده. Kalau jadduhu berarti kakek. Ini jiddu. Jiddu itu semangat. Ya, manjadda wajada. Jiddu Nabi SAW, semangatnya Nabi SAW fi hadal amr, pada perkara ini, bihaitsu fa'ala ma nusiba bisababihi ilal junun. Semangatnya Nabi SAW pada perkara ini dari sisi melakukan apa yang disandarkan kepadanya dengan sebab dakwanya kepada sebagai orang gila. Ini banyak ya dalam Al-Quran. Disebabkan dakwah tauhid. Iya. Pertahankan tauhid, menyebarkan tauhid, mendakwakan
agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW dilakopi dengan banyak lakop, ya kan? Apa lakopnya? Termasuk majnun, syairin majnun, tukang sihir, iya, tukang syair, orang gila, iya, banyak. Dan itu sudah memang sunnatullah bagi siapa yang membawa kebenaran dan menyampaikan kebenaran seperti itu. Akan ada cobaan atasnya. Iya. Wa kadzalika law yaf'aluhu muslimun alan. Dan itu terjadi sekarang. Kalau seorang mendakwakan tauhid, banyak dari hal-hal yang akan dilemparkan kepadanya dari nasab-nasab atau lakop. Ahli sunnati wal jamaah banyak dalam permasalahan sifat, masalah takdir itu banyak yang orang-orang menyelisihi mereka, ya, yang tidak sesuai dengan akidah mereka itu melakopi dari orang-orang yang dari para as-salaf dengan lakop yang tidak sesuai. Dikatakan apa? Mujassima, karena menetapkan sifat. Iya. Dikatakan mujassima karena mensifati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wahabiyah. Iya. Dikatakan Wahabi. Banyak. Nah, itu disebutkan oleh Syekh Al-Jami kalau tidak salah, ya. Alasan kenapa mereka hanya mensifati orang-orang yang mendakwakan kebenaran dengan sifat-sifat seperti itu, lakop dengan seperti itu. Sebutkan karena tidak ada satupun hal yang bisa dia lakukan untuk membantah kebenaran itu kecuali dengan itu. Jadi dia tidak bisa bantah dalilnya. Dia tidak bisa bantah dalil yang dibawakan oleh para as-salaf. Terdahulu adalah Nabi SAW. Tidak bisa dia bantah apa yang dibawakan Nabi SAW. Karena benar. Bagaimana caranya supaya orang-orang tidak mengikuti apa yang disebutkan? Orang-orang tidak mendengarkan apa yang dibawakan? Lakopi dengan apa? Wahabi. Majnun. Kalau orang majnun ada yang dengar atau tidak? Tidak ada yang dengar. Wahabi. Apa itu Wahabi? Jelaskan apa Wahabi itu mengkafirkan. Wahabi itu begini. Menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Ketika dengar di telinga orang awam Wahabi, itu yang muncul. Siapa ini? Dakwah Wahabi. Bahaya. Tidak bisa dia. Kalau dikatakan apa dalilmu bilang begitu? Tidak ada jawabannya, tidak ada. Karena mereka hanya berbicara tentang fitnah saja. Bagaimana orang-orang yang mendengar tentang dakwah para salaf, itu yang ada apa? Kejelekan. Dia tidak bisa bantah apa yang dibawakan oleh para salaf dari kebenaran dan akidah yang benar. Makanya lakopi majnun. Tidak ada orang mendengar majnun. Oh, anak baru lahir. Baru makan garam. Lihat. Fitnah supaya apa? Dakwah yang mereka bangun. Atau mad'unya ini tidak lari. Itu adalah fitnah sekarang. Karena banyak dari seseorang, mungkin mad'unya ini mengikuti dari dakwah para salaf. Maka mereka menyebarkan fitnah. Apa fitnahnya? Para salaf itu menjadikan sifat dari antara sifatnya itu menghalalkan yang haram. Banyak. Supaya apa? Supaya dijauhi dari dakwanya. Belum dia masuk baru dia tahu. Dan itu saya dulu waktu saya SMA, itu ada seperti itu saya dengar. Dakwah salaf itu modelnya begini. Ada macam-macam. Sesuatu yang tidak masuk dalam akal. Fitrah manusia menolak. Ketika dengar kata itu, bahkan saya pun tidak. Dakwah apa ini? Dakwah salafi. Tapi setelah hidayah, masuk belajar, ternyata beda. Dan cahaya, ketenangan ada dalam hal tersebut. Lihat, ini terjadi. Jadi jangan bilang, berat membawa kebenaran. Kenapa? Banyak tuduhan. Nabi SAW, asyaddu bala. Para nabi itu paling dahsyat balanya. Terkhusus dalam dakwah.
dilempari tai lah, diusir dari kampungnya lah. Biasa itu. Ya. Tapi dialah kaum golongan apa? Yang tertolong dan yang selamat, itulah dia. Itulah dia dan akan terus ada. Taib. Terakhir. الثالثة عشرة قوله للعبد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرها وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة النساء العالمين وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الإنسان اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. ترك التوحيد وغربة الدين. Lihat failnya. Tabayyan itu butuh fail. Kata beliau Salisat Asyar 13, qauluhu lil ab'adi wal aqrab. Ucapan Nabi SAW untuk orang yang jauh dan yang dekat. Nah, itu mencakup banyak, termasuk umatnya. La ugni anka minallahi syai'a, ini ucapan. Bahwasanya Nabi bukan jaminan. Iya, keselamatan dunia dan di akhirat. Tapi amalan, ikuti Nabi SAW, mengikutinya itulah. Tapi mengandalkan bahwasanya dia adalah keluarga Nabi, itu bukan. Ya, jadi jangan bilang ini keluarganya Nabi, cucunya Nabi. Kemudian apa? Melakukan apa yang dia ingin lakukan. Dengan lakop cucunya Nabi, itu yang benar. Tidak ada. Walaupun cucunya Nabi. Ya, kalau dia keluar dari jalan, ya itu bukan jaminan. Ya, tapi bagaimana seorang berada di atas jalan Nabi SAW dari sisi apa yang sesuai dengan syariat. Apa yang sesuai dengan syariat. Taib. Kata beliau, ya Fatimah binta Muhammadin, la ugni anki minallahi syait. Kata beliau, fa idza sarraha wa huwa sayyidul mursalin. Kalau saja Nabi SAW mentasrih, menegaskan, dan dia adalah sayyidul mursalin. Manusia, ya, pemimpin para rasul. Bi annahu la yugni syai'an an sayyidatin nisa'il alamin. Tidak memberikan apa-apa sedikit pun, mencukupkan sedikit pun kepada siapa? Sayyidatil nisa'il alamin, yaitu Fatimah. Jadi Sayyidul Mursalin kepada Sayyidati nisa'il alamin. Subhanallah. Iya. Jadi dua laki-laki yang terbaik dan perempuan yang terbaik di alam ini. Tidak memberikan apa-apa. Wa amana al-insanu, dan manusia beriman bi annahu la yaqulu illa haq, dan tidak ada yang diucapkan Nabi SAW kecuali pasti benar. Maksudnya memang betul-betul Nabi tidak bisa. Tsumma nadhara fi ma waqa'a fi qulubi khawas an-nas al-yawm. Kemudian kalau kita lihat juga pada apa yang terjadi pada hati-hati dari khawas an-nas al-yawm, ya. Khawas berarti orang-orang yang bukan lagi awam, khawas. Orang-orang yang tahu ilmu, tahu agama. Mengenal. Tabayyana lahu tarkut tauhidi wa ghurbatud din. Maka jelas untukmu bagaimana mereka meninggalkan tauhid dan asingnya agama di sisi mereka. Kenapa? Dari mana? Lihat. Siapa yang mengucapkan ini? La ugni anka minallahi syai'a. La ugni anki minallahi syai'a. Siapa? Nabi. Diucapkan kepada siapa? Fatimah, Sayyidati an-nisa'i al-alamin. Dua manusia yang terbaik, laki-laki dan perempuan. Ya kan? Dan ketika Nabi mengatakan pasti hak. Tidak ada dusta, hak. Kalau seperti ini modelnya, berarti kita yakini bahwasanya siapa yang mengandalkan Nabi SAW dari sisi perkara-perkara yang tidak mampu kecuali Allah, tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini yang kita tanamkan ketika kita melihat orang-orang di luar sana yang tahu ilmu, tahu hadis, tapi masih saja mengandalkan siapa? Nabi SAW, berdoa kepada Nabi, meminta kepada Nabi, tawakal kepada Nabi, berharap kepada, minta tabarruk. Ya, lihat, mendapatkan berkah, manfaat, minta anak, kesembuhan kepada Nabi. Kata beliau, kalau kau lihat seperti itu, kau bandingkan ayat dengan kejadian, maka lihatlah bagaimana
mereka ini meninggalkan tauhid, yang sementasnya hal tersebut hanya kepada Allah. Dan lihatlah bagaimana keasingan agama di sisi mereka, di mana agama sudah menjelaskan Nabi SAW tidak bisa memberikan apa-apa. Lalu kenapa masih banyak orang meminta kepada Nabi? Ya, itulah maksud dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abduhu menunjukkan dia Nabi. Nabi adalah manusia biasa. Ya, manusia biasa. Sesuatu perkara hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, dari menjawab doa, dari menyembuhkan dan selainnya. Dari ibadah tidak ada yang berhak kecuali Allah. Maka jangan diberikan kepada selain Allah, termasuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Nah. Baik. Selesai kita dari bab ini. Satu bab, insyaallah besok kita lanjutkan atau di hari Senin kembali dari bab ini. Baik. Subhanakallahumma hamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.